Assalamualaikum para keluarga. Pada malam hari ini seperti biasa, saya ingin membagikan tips lancar menulis melalui media. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya terapkan, tips lancar melalui media, yaitu misalnya kita memilih yang pertama adalah menulis di buku atau kita menulis diary. Nah, ini menurut saya masih efektif untuk kita lancar menulis atau berlatih terus-menerus untuk menulis melalui buku atau diary, karena sangat terjangkau. Misalnya di waktu luang kita untuk meraih buku yang ada di lemari buku ataupun di atas meja, lalu kita segera menuliskan atau menuangkan pikiran kita, apa yang ingin kita tuliskan, sehingga kita sangat mudah atau terbiasa untuk setiap harinya bisa menulis, sehingga kita terlatih untuk terus menulis sehingga membuat kita lancar menulis. Kemudian yang kedua adalah menulis catatan di handphone. Ini juga tips lancar menulis melalui media, karena sudah kita ketahui bahwa di era sekarang ini handphone atau gadget atau gawai ini tidak bisa terlepas dari tangan kita, karena kepentingan kita banyak sekali melalui handphone, sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat kita menemukan ide untuk menulis, kita segera mengeksekusi untuk menuliskannya melalui handphone. Dan biasanya itu di handphone ada media atau untuk menulis catatan. Nah, kita langsung saja menulis di handphone tersebut. Juga kita bisa mendownload aplikasi untuk kita menulis atau memudahkan kita untuk menulis di handphone, dan kita simpan. Nanti bisa kita olah kembali tulisan kita. Misalnya kita hanya menuliskan poin-poinnya saja ketika kita menemukan ide tulisan. Lalu ketika kita sudah ada waktu luang, kita bisa mengembangkannya kembali. Kemudian yang ketiga adalah menulis di laptop. Nah, ini seperti yang kita ketahui juga bahwa paling asik itu memang menulis di laptop, karena kita sangat mudah untuk mengetik dengan kedua tangan kita. Dan menurut saya memang banyak sekali yang masih terbiasa untuk menulis di laptop, sehingga terkadang itu meluangkan waktu untuk menulis di laptop. Namun semua kembali lagi pada masing-masing individu ataupun pribadi, mana yang lebih mengasihkan atau memudahkan kita untuk menulis ide, gagasan, ataupun ide tulisan kita ke dalam tulisan. Nah, ini menulis di laptop, karena kemungkinan kalau misalnya kita menulis di laptop itu memudahkan kita menyimpan tulisan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menulis di blog. Nah, menulis di blog atau website ini sejak dulu sampai sekarang pastinya masih banyak yang rajin untuk menulis di blog, karena kita bisa membagikan tulisan kita pada orang lain, memudahkan orang lain juga untuk membacanya. Karena sehari-hari kita memang
selalu menggunakan internet, sehingga ketika kita menulis di blog, kita bisa langsung membagikannya pada orang lain untuk membaca tulisan kita. Yang kelima adalah menulis di aplikasi. Nah, ini maksudnya aplikasi seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Nah, ini juga tips lancar menulis melalui media juga pilihan individu lagi. Ada yang lebih suka menulis di Facebook karena mungkin merasa tertantang ketika menulis itu, ada yang like atau ada yang share, kemudian ada yang berkomentar. Nah, itu membuat mungkin penulisnya lebih bersemangat menulis melalui Facebook karena langsung bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian Instagram juga demikian, ada yang lebih suka menulis di Instagram sehingga terkadang ada gerakan 30 hari bercerita. Nah, itu melalui Instagram kita bisa juga maksudnya adalah kita juga bisa menempatkan sebuah ilustrasi ataupun foto sehingga sangat menarik untuk dibaca karena dibarengi dengan ilustrasi ataupun sebuah foto. Nah, itu ketika kita menulis di Instagram. Kemudian menulis di Twitter. Nah, ini juga mungkin kalau di Twitter itu kan tidak dibatasi ya jumlah hurufnya atau karakternya, jadi menulis secara singkat di Twitter, tapi banyak juga yang merasa bahwa ide-ide untuk menulis itu terpacu ketika menulis di Twitter. Nah, itu pilihan dari kita mana yang lebih nyaman untuk kita lancar menulis melalui media. Kemudian menulis di aplikasi kepenulisan. Nah, ini sekarang sedang menjamur atau banyaknya dari kalangan berbagai kalangan, mungkin dari anak-anak, dewasa, remaja, bahkan orang tua ataupun ibu-ibu rumah tangga yang sekarang hobinya menulis melalui aplikasi kepenulisan, karena memang menulis di aplikasi kepenulisan itu menjanjikan keuntungan untuk mendapatkan uang atau cuan. Nah, menulis di aplikasi kepenulisan ini juga sekarang banyak sekali pilihannya. Jadi mungkin banyak sekali yang menjajaki dari satu aplikasi ke aplikasi kepenulisan yang lain. Nah, misalnya saya sebutkan di sini ada Opinia. Nah, Opinia ini juga salah satu aplikasi kepenulisan. Banyak juga yang menulis di sini karena mendapatkan poin dan poinnya bisa ditukar dengan uang. Kemungkinan melalui media aplikasi kepenulisan ini juga memungkinkan orang atau memungkinkan penulis untuk rajin menulis dan lancar menulis. Kemudian ada KBM. KBM juga sangat ramai dengan penulis-penulis ibu rumah tangga dengan konflik-konflik keluarga, dan ini juga mendatangkan cuan. Kemudian ada Cabaca, ini sama dengan KBM, ada Wattpad, kemudian Kuiku dan lain sebagainya. Nah, ini aplikasi kepenulisan ini mendatangkan cuan yang memungkinkan penulis untuk lancar menulis melalui media ini. Nah, ini tipsnya, kita bisa memilih salah satu media ataupun merangkap beberapa media, dan menurut saya menulis itu kan seharusnya menyenangkan, jadi kita
harus bisa memilih media yang menurut kita juga membuat kita terpacu untuk menulis dan lancar menulis. Nah, demikian tips lancar menulis melalui media yang bisa kita pilih agar kita senantiasa menulis dengan lancar dan menghasilkan tulisan juga mudah-mudahan menghasilkan cuan atau menghasilkan uang. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang menonton ini, dan saya hanya berbagi sedikit apa yang saya berbagi pengalaman saya dalam dunia tulis menulis, yang insya Allah juga saya rutin untuk menulis di media ini, baik dikirimkan media koran ataupun menulis di aplikasi. Dan selamat mencoba menulis untuk teman-teman. Semoga apa yang saya bagi, pengalaman ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.